apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, dengan lambaian tangan Xiaoyan, bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan, ada lebih dari 2 kali lipat bahan obat dari pemurnian jumlah pil sebelumnya. Tapi kali ini, Xiaoyan tidak langsung memurnikannya, melainkan beri diam untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia sedang berpikir. Bagaimanapun, melihat banyaknya bahan obat itu, meskipun ada puluhan ribu cara untuk memurnikannya, tapi masih banyak yang tidak cocok satu sama lain. Karena jika satu kesalahan sekecil apapun dalam memurnikan pil, itu hanya mengakibatkan kegagalan. Setelah menentukan beberapa pengaturan, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mulai memisahkan bahan-bahan obat yang berbeda. Karena dalam pemurnian, mengendalikan suhu api memiliki persyaratan yang ketat. Seperti tanduk naga yang keras ini, pasti akan lebih sulit dimurnikan dan membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, memurnikan pil ini juga merupakan ujian bagi kemampuan alkimia Xiaoyan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang. Ini adalah pil tingkat transenden di atas tingkat dewa. Namun, kata transenden tidak hanya berlaku untuk pil ini. Bahkan kata ini lebih terasa dalam ranah keabadian dewa. Bagaimanapun, setelah seseorang melampaui tingkat ketiga alam 9 elemen, terdapat transendensi ini. Jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil obat ini, hal itu bahkan mungkin akan membantu terobosan di masa depan. Namun, jika Xiaoyan ingin berhasil menyempurnakan pil obat tingkat transenden ini, dia harus siap menghadapi kesulitan yang paling tinggi. Dibandingkan dengan pil obat tingkat dewa, pil obat tingkat ini jauh lebih sulit. Sekarang, setelah proses pemurnian bahan obat dimulai, Xiaoyan tak punya jalan untuk kembali. Saya bahkan tak bisa mempertimbangkan peluang keberhasilannya. Peluang sekecil apapun akan membuat saya berkhayal, dan khayal semacam ini adalah dosa besar dalam alkimia. Jelas, langkah pertama Xiaoyan sekarang adalah menyesuaikan pola pikirnya, karena dia tak bisa melebih-lebihkan atau meremehkan pil obat tingkat ini. Lagi pula terobosannya dalam alkimia jelas lebih sulit. Jadi Xiaoyan bahkan butuh beberapa saat untuk menenangkan pikirannya. Kemudian 3 nyala api membumbung di hadapan Xiaoyan, menyelimuti bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Namun setiap nyala api yang memberikan bahan obat memiliki suhu panas yang berbeda. Dan di dalam setiap nyala api, suhunya begitu presisi sehingga mempengaruhi setiap bahan obat. Seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya mengendalikannya dengan akurasi yang tepat. Namun untuk pil setingkat ini, untuk memurnikan dan meleburkan bahan obat, meskipun memurnikan bahan-bahan obat bukanlah langkah yang paling sulit, tapi Xiaoyan sama sekali tidak yakin dengan prosesnya. Tapi hal yang tidak diketahui adalah yang paling menantang. Sekarang, jumlah orang-orang yang datang ke pavilion alkimia terus bertambah, bukannya berkurang. Sehingga hampir setiap sudut ruangan dipenuhi orang. Dan semuanya memperhatikan dengan seksama saat Xiaoyan menyiapkan obat. Sehingga di mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tampak seperti makhluk ajaib. Karena tak semua metode Xiaoyan berada dalam jangkauan mereka. Ketiga api ini semuanya adalah hati api yang dapat dibedakan dari bentuk dan warnanya. Perhatikan baik-baik. Api ungu merah yang menakutkan itu pastilah 10 hati api iblis mutlak peringkat ke-9. Api yang samar dan menyilaukan yang membuat mata Anda tampak hitam adalah hati api putih bayan peringkat ke-6. Lalu, ada api hitam dengan aura tak berujung. Itu adalah api abadi peringkat ke-3. Apakah Anda mengatakan bahwa Yang Mulia memiliki ketiga hati api secara bersamaan? Jelas, ini ada banyak alkemis baru sebelum pernah melihat Xiaoyan. Jadi, mereka tidak mengerti dan berseru kagum. Itu bukan apa-apa. Yang Mulia juga memiliki 3 jantung guntur, dan menurut berita, dia telah memperoleh asal jiwa.
jiwa gua kekosongan di area misterius. Kalian semua bukan apa-apa. Hadiah terbesar yang mulia kali ini adalah mendapatkan hati api nomor 1 yang legendaris, yang dikabarkan telah tertidur entah sudah berapa lama. Tiba-tiba berbagai percakapan meletus dan seruan kaget terus berlanjut. Benar saja, yang mulia mendapatkan hati api nomor 1, api pemusnahan Yanhuo. Sebelumnya saya mendengar bahwa api ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dan kekuatan penghancurnya juga luar biasa. Dan hanya yang mulia yang bisa mengendalikan api seperti itu. Sayangnya, yang mulia tampaknya tidak berniat menggunakannya untuk alkimia. Mungkin karena sifatnya yang terlalu kuat sehingga tidak cocok untuk alkimia. Di bawah seruan berbagai macam alkemis, bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyangka bahwa berita tentang dia telah mendapatkan jiwa gua kekosongan dan api nirvana telah menyebar di dalam kuil kuno. Adapun mengenai siapa yang membocorkan informasi itu tidak diragukan lagi. Karena jika Ratu ingin merahasiakan berita ini, tak seorang pun di alam dewa kuno akan tahu. Namun Ratu sepertinya telah bertekad untuk menyampaikan berita ini. Sehingga hal ini akan meningkatkan moral seluruh alam dewa kuno. Memungkinkan mereka untuk menyaksikan kekuatan yang mulia dan menanamkan keyakinan yang lebih besar dalam pertempuran mendatang melawan Taisu. Tentu saja, Xiaoyan memenuhi harapan Ratu dan berharap ia akan terus berkontribusi semaksimal mungkin setelah kembali ke Shenxi. Jadi dia sepenuhnya ingin mengungkapkan teknik alkimianya, sehingga memungkinkan semua alkemis untuk mengamati dan belajar. Bagaimanapun, melihat seorang alkemis tingkat tinggi menyempurnakan obat dengan tekniknya akan sangat membantu mereka di masa depan. Jadi mengamati kemajuan dan terobosan Xiaoyan adalah pemandangan umum bagi para alkemis. Meskipun mempelajari teknik Xiaoyan mungkin tidak seefektif teknik mereka, tapi dengan teknik tersebut yang memiliki sedikit pencerahan dewa, hal itu akan sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kali ini Xiaoyan bergerak cepat, menghasilkan setumpuk demi setumpuk bahan obat yang telah dimurnikan, sehingga di udara, bola obat cair terus mengembang. Baru setelah Xiaoyan memurnikan setumpuk ramuan terakhir, pandangannya tertuju pada bola obat cair bundar di hadapannya. Namun masih ada satu bahan terakhir, yaitu buah kembar yin yang disebutkan nomor 7. Dan dia sebelumnya telah memberi Xiaoyan satu buah kembar yin yang. Kemudian Xiaoyan menanamnya di Taman Lingpu. Dan sesuai harapannya, dia tumbuh kembali dan menghasilkan 3 buah kembar yin yang. Namun hal ini juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan 5 elemen. Dan kekuatan 5 elemen ini secara otomatis dikumpulkan dan dikonsumsi oleh pagoda Shinchan Suling di berbagai lokasi. Jika kekuatan 5 elemen tidak mencukupi, maka laju pertumbuhan tanaman obat lainnya akan terpengaruh. Buah inilah yang paling saya butuhkan dalam proses saat ini. Tapi saya tidak menyangka akan ada 3 buah. Menurut nomor 7, bahan obat lainnya mudah ditemukan, kecuali buah kembar yin yang ini yang sangat langka. Gumam Xiaoyan dalam hati. Sekarang dia memiliki 3 buah yin yang, jadi dari sudut pandang lain, Xiaoyan memiliki 3 kesempatan untuk memurnikan pil obat ini. Dan nomor 7 seharusnya bisa memasok bahan obat yang tersisa untuk Xiaoyan. Segera, buah tersebut muncul di telapak tangan Xiaoyan dan warnanya unik. Setengah hitam, setengah putih. Bahkan buah itu memancarkan kekuatan luar biasa. Sangat mirip dengan kekuatan reinkarnasi yang terkandung dalam Yueli. Seketika, api membumbung dari telapak tangan Xiaoyan saat ia mulai memurnikan bahan obat penting ini. Untuk memastikan tidak ada kesalahan. Sesaat setelah proses pemurnian, pikiran Xiaoyan tiba-tiba berdengung. Pandangannya kabur dan ia tiba-tiba melihat serpihan ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang tak dapat dijelaskan. Terkadang penderitaan, terkadang manusiawi, terkadang hidup, terkadang mati. Untungnya Xiaoyan memiliki kekuatan alam jiwa kekosongan yang dahsyat, sehingga dia lolos dari ilusi ini dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas. Namun, buah kembar yin yang di hadapannya berdiri dengan panik, mencoba melepaskan diri dari telapak tangannya.
Mungkin jika Xian benar-benar jatuh ke dalam ilusi, maka buah itu mungkin akan melarikan diri. Buah yang menarik, berlatihlah untuk saya. Setelah Xian selesai berbicara, nyala api 3 warna tiba-tiba melonjak di telapak tangan Xian. Setelah kebuntuan singkat, buah itu akhirnya disempurnakan oleh Xian dan berubah menjadi setetes cairan obat hitam dan putih yang tidak cocok. Kemudian, dengan jentikan jarinya, tetesan itu terbang keluar, menyatu dengan cairan yang dimurnikan dari ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.